Ya, pemirsa, pemerintah berencana akan menerbitkan surat berharga negara retail pertama di tahun 2021, yaitu seri ORI 019, di mana imbal hasil obligasi retail ini diprediksi tidak akan jauh berbeda dengan seri sebelumnya. Kementerian Keuangan berencana akan segera menerbitkan surat berharga negara atau SBN retail pertama di tahun 2021, yaitu seri ORI 019. Di mana imbal hasil obligasi retail ini diprediksi tidak akan jauh berbeda dengan seri sebelumnya, ORI 018 yang memiliki kupon 5,7% per tahun. Sebelumnya pada tahun lalu, pemerintah telah menerbitkan dua seri surat berharga negara, yaitu ORI 017 di bulan Juni dan seri ORI 018 pada November 2020. Nantinya, SBN retail seri ORI 019 akan mulai ditawarkan secara online pada tanggal 25 Januari hingga 18 Februari 2021. Namun, para pengamat menilai situasi saat ini bukan waktu yang tepat bagi iklim SBN retail. Pasalnya, yield SBN acuan 10 tahun tengah mengalami peningkatan, kemudian perkembangan pandemi COVID-19 di Indonesia yang tidak kunjung mereda, serta kembali diperpanjangnya pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat di Pulau Jawa dan Bali. Meski demikian, pihak Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan optimistis, kupon ORI 019 akan sangat menarik bagi masyarakat, di mana besaran angka berada di atas rata-rata tingkat bunga deposito Bank BUMN dan meningkatnya animo investor baru untuk masuk ke pasar saham. Berbagai sumber IDX Channel. Masih di Marga Review dan kali ini kita akan membahas topik menilik peluang untung surat utang pemerintah di 2021. Sudah terhubung bersama kami melalui saluran line telepon dengan Bapak Ahmad Nasruddin, ekonom PT Pevindo. Kita akan langsung sapa saja. Pak Ahmad, apa kabar? Terima kasih sudah bergabung, Pak. Alhamdulillah sehat, Mas. Ya. Baik, Pak Ahmad, topik kita adalah menilik peluang untung surat utang pemerintah di 2021. Kalau kita review di 2020 terlebih dahulu, Pak Ahmad, bagaimana kondisi penerbitan surat utang di tahun 2020, di mana sama-sama kita ketahui lebih didominasi masa pandemi, Pak Ahmad? Ya, kebetulan kalau realisasinya di tahun 2020 itu sekitar 96,6 triliun. Itu masih sesuai dengan prediksi kami sekitar 88 sampai 106 triliun kan. Nah, tapi kalau misalkan dibandingkan dengan tahun 2009 memang turun sekitar 34%. Tapi kami masih maklum sih dengan kondisi pandemi COVID, terus kontraksi ekonomi kayak gitu. Nah, kalau kita lihat realisasinya juga cukup ya sesuai ekspektasi sih. Gitu. Tidak tertekan cukup dalam begitu, Pak Ahmad? Ya, beberapa emiten juga memang mengurangi penerbitan obligasi ya, karena kan kebutuhan ekspansi juga berkurang karena sektor realnya nggak jalan. Tapi kalau dari beberapa sektor seperti komoditas juga cenderung naik sih. Nah, kalau dilihat memang penerbitan di tahun lalu itu lebih didominasi oleh kebutuhan untuk refinansing daripada ekspansi, bukan ekspansi seperti itu. Baik, kalau kita lihat dari sisi industrinya, Pak Ahmad, ini industri mana saja yang melakukan penerbitan surat utang tersebut di masa pandemi COVID-19? Kalau kita lihat dari porsinya paling banyak sih masih multifinance ya, sekitar 14%. Terus kemudian ada lembaga keuangan, terus lembaga pembiayaan khusus kayak gitu, sekitar 12-10%. Tapi kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya itu memang multifinance turun dalam ya, karena kan sekitar 45%-an turun. Kemudian lembaga keuangan khususnya turun sekitar 60%. Tapi beberapa sektor terutama komoditas kalau kita lihat kayak pulp and paper, kemudian pertambangan, terus perkebunan itu cenderung naik dibandingkan tahun sebelumnya seperti itu. Baik, tergantung dari beberapa indikator yang mempengaruhi pergerakan sektor tersebut. Betul. Betul, perbankan contohnya lah. Biasanya kan perbankan sama multifinance itu kan mendominasi selama 2018 sampai 2019. Cuma di tahun 2020 itu kan turun jatuh sekitar 67%-an. Cuma sekitar 7,9 triliun.
dari sektor perbankan penerbitannya. Nah, itu kan kalau kita lihat memang perbankan memang kondisi likuiditasnya cukup melimpah, dana pihak juga tumbuh tinggi, tapi kreditnya tumbuh rendah. Dari sini kan kelebihan likuiditas, makanya kebutuhan untuk menerbitkan obligasi korporasinya berkurang banget kayak gitu. Baik, bagaimana Anda melihat kebijakan pemerintah dengan beberapa stakeholder terkait di masa pandemi, terutama terhadap beberapa sektor ini, terlebih kepada multifinance dan juga perbankan, Pak Ahmad? Apakah ini cukup membantu tidak? Ya kalau kita lihat memang ini ya, karena kan pemerintah dan Bank Indonesia kan menjalankan kebijakan ekspansioner, artinya pemerintah menggenjot belanjanya untuk penanganan COVID, kemudian dari Bank Sentral menyuntikkan likuiditas lagi dengan menurunkan suku bunga, termasuk DWM. Nah itu kan kalau kita lihat likuiditas di perekonomian cukup melimpah. Nah itu sebenarnya dari sisi permintaan sih cukup besar dari domestik. Nah itu stimulusnya, tapi kan dari sektor real dan sektor yang lain kan kebutuhan untuk ekspansi kan tertahan karena kan sektor real nggak jalan. Mereka bisa memanfaatkan suku bunga rendah paling untuk refinancing daripada untuk kebutuhan ekspansi kebutuhan seperti itu. Kemudian terbaru kan dari pemerintah juga menurunkan pajak ini ya, pajak bunga obligasi. Nah itu salah satu stimulus lagi untuk mendorong permintaan ke depan sih, Mas. Baik, sebenarnya apa resikonya di tengah kondisi saat ini ketika dari beberapa perusahaan di beberapa sektor tertentu tetap menerbitkan surat utang, dalam hal ini tidak melakukan refinancing, Pak Ahmad? Ya kalau kita lihat sih lebih ke refinancingnya sih, Mas. Mereka memanfaatkan suku bunga rendah, jadi kalau refinancing jadi mereka beban bunga mereka juga turun kayak gitu. Tapi kalau untuk kebutuhan ekspansi saya lihat sih masih belum belum kelihatan ya di tahun lalu. Kemungkinan sih kalau di tahun ini di semester kedua sih kalau untuk kebutuhan ekspansi seperti itu. Tunggu sinyal dari sektor real apakah memang tumbuh atau enggak kayak gitu. Oke. Faktor apa yang menjadi pendorong di sepanjang 2021 dari pandangan Pevindo, Pak Ahmad? Halo? Pak Ahmad? Ya, tampaknya terputus pemirsa. Kita akan coba tersambung kembali, Pak Ahmad. Iya, halo. Ya. Nah, silakan dilanjutkan. Faktor terpentingnya sih seberapa cepat pemulihan ekonomi ke depan sih, Mas. Kalau misalkan itu cepat, ya dari sektor real terutama bisnis kemungkinan juga ekspansi lebih cepat lagi kayak gitu. Jadi kalau kita lihat kalau kondisi kayak gini kan bisnis cenderung mengantisipasi apakah pemulihan, terutama pemulihan permintaan dan pemulihan ekonomi itu berjalan kuat atau enggak. Kalau misalkan kuat, mereka akan optimis dan menggalang dana dari pasar surat utang seperti itu. Baik, Pak Ahmad, kita akan jeda terlebih dahulu. Kita masih punya satu segmen, nanti kita akan lanjutkan kembali. Dan pemirsa tetap bersama kami, Marga Rivi akan segera kembali sesaat lagi.